Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kedudukan sintaksis. Pada materi ini saya akan menjelaskan tentang pengertian sintaksis, struktur sintaksis, kedudukan sintaksis, dan alat-alat sintaksis. Pengertian sintaksis. Sintaksis secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu san, artinya dengan, dan tatein, artinya menempatkan. Jadi secara etimologis, sintaksis berarti menempatkan bersama-sama kata menjadi kelompok kata atau kalimat. Secara definisi, pengertian sintaksis adalah sebagai berikut. Sintaksis adalah cabang tata bahasa mengenai studi penghimpunan kata-kata dalam kalimat-kalimat dan alat dengan mana hubungan seperti itu terlihat, misalnya tertib kata atau infleksi. Sintaksis berkenaan dengan penemuan jenis-jenis kalimat dasar dengan pemberian penggantian yang muncul dari setiap unsur dari jenis unsur itu. Sintaksis adalah studi dan aturan-aturan dari hubungan kata-kata satu sama lainnya sebagai penyatuan gagasan dan sebagai bagian-bagian dari struktur-struktur kalimat, studi, dan ilmu bangun kalimat. Sintaksis menurut Raman, sintaksis ialah bagian atau cabang dari ilmu bahasa yang membicarakan seluk-beluk wacana, kalimat, klausa, dan frasa. Ringkasnya, sintaksis adalah studi penghimpunan dan tautan timbal balik antara kata-kata, frasa-frasa, klausa-klausa dalam kalimat. Unsur bahasa yang termasuk di dalam sintaksis adalah frasa, klausa, dan kalimat. Tuturan dalam hal ini menyangkut apa yang dituturkan orang dalam bentuk kalimat. Struktur sintaksis. Secara umum, struktur sintaksis terdiri dari subjek, predikat, objek, dan keterangan. Susunan fungsi sintaksis tidak harus berurutan SPOK, karena keempat fungsi tersebut tidak harus selalu ada dalam setiap struktur sintaksis. Peran-peran yang ada dalam setiap struktur sintaksis berkaitan dengan unsur gramatikal yang dimiliki setiap sintaksis. Makna gramatikal unsur-unsur leksikal yang mengisi fungsi sintaksis sangat bergantung pada tipe atau jenis kategori kata yang mengisi fungsi predikat dalam sintaksis tersebut. Kedudukan sintaksis. Yang dimaksud kedudukan sintaksis ialah keberadaan dan keterkaitan sintaksis di antara cabang ilmu bahasa yang lain, yaitu fonologi, morfologi, dan sematik. Fonologi merupakan cabang ilmu bahasa yang mengkaji seluk-beluk bunyi bahasa, yaitu fon dan fonem. Fonologi membicarakan bagaimana bunyi bahasa diciptakan, alat-alat ucap yang digunakan, bagaimana bunyi bahasa dapat sampai kepada telinga pendengarnya, bagaimana bunyi bahasa mengalami decoding sebagai pesan, dan bagaimana bunyi bahasa itu berfungsi membedakan makna. Sematik sebagai cabang ilmu bahasa bertugas membicarakan makna, baik makna leksikal maupun makna gramatikal. Makna leksikal ialah makna yang dimiliki oleh lekson secara otonom, sedangkan makna gramatikal ialah makna yang timbul atau terjadi sebagai akibat berbagai proses gramatikal. Morfologi dan sintaksis merupakan cabang ilmu bahasa. Sebagai cabang ilmu bahasa, morfologi mengkaji bentuk atau struktur kata. Satuan terkecil dalam kajian morfologi ialah morfem dan satuan terbesarnya adalah kata. Dalam kajian sintaksis, kata menjadi satuan terkecil, sedangkan satuan terbesarnya ialah wacana. Alat sintaksis. Alat sintaksis berfungsi untuk menunjang eksistensi struktur sintaksis terkecil. Adapun alat sintaksis diantaranya yaitu 1. Bentuk kata. Derajat bentuk kata dalam bahasa Indonesia dan bahasa Latin tidak sama. Dalam bahasa Latin, bentuk kata berperan mutlak, sedangkan dalam bahasa Indonesia tidak. Dalam bahasa Latin, urutan kata hampir tidak memiliki peran, sedangkan dalam bahasa Indonesia memiliki peranan penting. 2. Konektor. Biasanya, konektor berupa morfem atau gabungan morfem yang secara kuantitas merupakan kelas yang tertutup. Konektor berfungsi untuk menghubungkan satu konstituen dengan konstituen lain, baik yang berada di dalam maupun di luar kalimat. Ada dua jenis konektor, diantaranya yaitu 1. Konektor koordinatif, yaitu konektor yang menghubungkan dua konstituen yang sama kedudukannya atau sederajat, contohnya dan atau tetapi. 2. Konektor subordinatif, yaitu konektor yang menghubungkan dua buah konstituen yang kedudukannya tidak sederajat, contohnya kalau, meskipun, dan karena. 3. Intonasi. Perbedaan modus kalimat bahasa Indonesia
ditentukan oleh intonasi daripada komponen segmentalnya. Batas antara subjek dan predikat dalam bahasa Indonesia ditandai dengan intonasi berupa nada naik dan tekanan. 4. Urutan kata. Urutan kata adalah letak kata atau posisi kata yang satu dengan yang lain dalam suatu konstruksi sintaksis. Dalam bahasa Indonesia, urutan kata sangat penting. Perbedaan urutan kata menimbulkan perbedaan makna. Contohnya, konstruksi 3 jam memiliki makna yang tidak sama dengan konstruksi urutan 3 jam. Namun, ada bagian lain dari kalimat bahasa Indonesia yang tidak bias dipindahkan tempatnya tanpa mengubah makna gramatikal kalimat tersebut. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.